Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan belajar gimana caranya melakukan routing permanen di Flash Plus 2 dan kita sertain juga untuk cara instalasi ROM V6 Optimized ya. Tutorial ini sendiri berlaku untuk Flash Plus 2 baik yang dengan RAM 2GB maupun RAM 3GB. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, di sini saya tunjukin dulu requirement-nya ada apa aja. Device-nya saya sendiri pakai Flash Plus 2 yang 2GB, internalnya 16, dan ROM-nya sendiri masih ROM V6 ya, yang stok, yang bawaan dari MTK Sugar. Nah, kemudian untuk requirement-nya sendiri, tools yang saya gunakan di video ini insya Allah ada minimal ADB dan Flashboot, SPFT, kemudian Sugar MTK. Ini untuk backup seandainya nanti terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan ya. Dan ROM-nya sendiri ada ROM V6 yang stok dan ROM V6 yang optimized. Untuk lain-lainnya kita butuh LK.bin yang unlocked bootloader. Ini perlu kita ketahui semuanya ada di dalam dokumentasi grup SP Flash 2, grup Flash Plus 2 Indonesia ya. Oke, kita cek dulu device-nya. Ini tampilan device-nya ya. Ini tampilannya benar-benar masih alami, masih natural, belum diotak-atik ya. Kita pakainya yang 1006. Ini mohon maaf kurang jelas ya, tapi di sini ROM-nya buatan nomornya 01006. Kemudian benar-benar ini belum diotak-atik, masih pure ya, dan baru habis di factory reset. Oke, kita langsung aja ke langkah pertama. Yang pertama banget, di sini kita lakukan adalah kita flash file lk.bin-nya ke device. Ini melalui SPFT. Caranya jelas, yang pertama kita matiin dulu ya device-nya. Ini kita matikan. Sembari ini kita matikan, kita masuk ke SPFT-nya. Device-nya udah mati ya. Kemudian masuk ke SPFT, buka Flash Tool-nya. Dari Flash Tool, ini kita uncheck dulu semuanya nih ya. Kita uncheck, setelah di-uncheck di bagian LK kita ganti. Tadi sebelumnya saya taruh di dalam lk.bin ya. Ini semua tadi requirement-nya sudah saya masukkan ke dalam satu folder Flash Plus 2. Nah, ini kita masukin lk.bin sini. Nah, di lk.bin-nya lk2 juga kita ganti sama di Flash Plus 2 lk.bin. Kemudian authentication filenya ini harus diisi, jangan sampai enggak. Nah, kalau udah, ini kita download. Setelah download, ini kita sambungkan. Maaf. Set. Ya, nyambung ya. Kita tunggu dulu proses flashingnya. Nah, ini berarti udah selesai. Nah, ketika flashing ini udah selesai, berikutnya kita masuk dulu ke mode Flashboot ya. Maaf, di close dulu. Kemudian setelah ini masuk mode Flashboot. Bootloader. Caranya kita nyalakan kembali. Maaf. Kita nyalakan ke dalam mode recovery. Dari mode recovery ini kita masuk ke bagian bootloader ya. Ini kurang lebih setelah lk.bin-nya kita install, ada tampilan itu ketika kita masukkan ke mode bootloader seperti ini. Mulainya kan hanya LED-nya aja nyala, tapi nanti selang kurang lebih ya 10-30 detik
akan tampil seperti ini. Ada tulisan kecil ya sebelah kiri sini, fast boot mode, gitu ya. Nah, dari sini kita masuk ke dalam minimal ADB. Setelah masuk ke bootloader, kita buka minimal ADB dan fastboot ya. Kita buka minimal ADB nya ini yang MAF 32, atau bisa juga dari sini kita pencet shift kemudian klik kanan open command window here. Jadi saya pakai yang sederhana aja, kita klik. Nah, dari sini kan device-nya udah kelihatan ya, seperti ini. Kita eksekusi yang paling pertama banget, kita buka fast boot devices. Ini untuk ngecek apakah device kita, flash kita udah tersambung belum sama PC. Nah, kalau di sini udah tampil serial number seperti ini artinya sudah nyambung. Tinggal kita eksekusi perintah berikutnya. Kalau saya sendiri sederhananya, kita eksekusi fastboot OM unlock. Mudah-mudahan kelihatan ya, fastboot OM unlock. Kalau tidak, ini kita enter, nanti akan muncul perintah seperti ini. Kita diminta untuk pencet tombol volume up untuk melanjutkan prosesnya, atau volume down untuk meng-cancel. Tapi karena di sini tujuan kita untuk meng-unlock, kita buka ya, pencet up, maka prosesnya akan dilanjutkan. Ini kita tunggu sebentar, nggak nyampe 10 detik kalau nggak salah. Nah, ini udah siap ya. Oke. Nah, setelah udah selesai seperti ini, kita matikan kembali device kita. Pencet tombol power aja sampai mati. Oke. Setelah selesai, ini kita nyalakan kembali. Kan sekarang udah muncul orange state ya. Setelah ini secara default device akan melakukan factory reset. Akan muncul robot hijau. Setelah ini kita tunggu dulu ya. Nah, ini dia sedang melakukan factory reset. Setelah ini device akan melakukan booting seperti ketika pertama kali kita beli. Jadi bootingnya memang agak lama, ya tunggu aja kurang lebih sekitar 7 menit lah. Ini boleh kita tunggu atau boleh kita skip, terserah. Kalau saya skip aja. Ini kita matiin ya. Bismillah. Oke. Dari sini berikutnya kita langsung aja install. Yang keempat kita install, flash lebih tepatnya, flash ROM Physics Optimized via SPFT. Caranya di bagian scatternya kita choose di bagian SPFT itu Physics Optimized ya. Di sini kita buka. Nanti otomatis semuanya terisi ya. Nah, karena ininya udah otomatis terisi, ini kita ganti lagi bagian lk.bin-nya. Di lk.bin yang tadi sudah support dengan fastboot ya, fastboot bootloader. Nah, ini kita download. Caranya sama, sebelumnya kita cabut dulu kabelnya ya. Kita cabut dulu kabelnya, kemudian kita pencet download. Setelah download, kita sambungkan device kita dengan PC lewat kabel ya. Maaf supaya kelihatan. Ini saya sambungkan ya. Oke.
Nah, ini kita tunggu prosesnya. Tunggu sampai selesai ya. Ini terserah kalau mau ditungguin. Kurang lebih waktu untuk flashing ini sendiri yang paling lama itu di bagian sistemnya ya. Kalau nggak salah, saya sendiri ngitung kisaran 3 menit lah. Jadi selama waktu 3 menit itu boleh, kalau misal barangkali belum makan, makan dulu. Yang belum ketemu sama orang tuanya, ketemu orang tua dulu. Yang barangkali butuh waktu untuk beli gas, boleh beli gas dulu ya. Enaknya di situ atau gimana? Skip aja. Terus. Tapi ada prosesnya. Ini mohon maaf dianggurin ya, sebab memang posisi flashingnya butuh waktu. Ngomong emang gelap ya. Kurang jelas ya HP-nya. Nah, ini dia. Mohon maaf diganggu sedikit. Sudah lebih jelas HP-nya. Nah, kan lebih jelas. Oke. Ini tandanya kalau udah muncul checklist begini udah selesai ya proses flashingnya. Ini boleh kita nyalain dulu atau langsung aja ke proses berikutnya. Kalau saya sendiri lebih prefer yang berikutnya itu adalah kita masuk ke TWRP untuk restore boot image patch supaya nggak berlama-lama ya. Nah dari sini sama seperti sebelumnya kita buka dulu recovery-nya. Kita masuk ke TWRP ya, masuk TWRP. Jadi sebelum masuk TWRP itu kita masuk ke bootloader dulu. Setelah dari bootloader kita eksekusi TWRP ya.
sebelumnya. Oke. Kita sambungkan ke komputer. Ya, ini udah nyambung. Kita masuk ke sini lagi. Nah, sekarang kita cek lagi fastboot devices. Nyambung belum? Udah nyambung ya? Setelah ini kita eksekusi fastboot boot. Saya namain di dalam folder minimal ADB tadi ya, minimal ADB and fastboot itu ada dua buah TWRP yang versi 3.0.0 sama versi 3.1.0. Oh, udah mau maghrib. Kita pakai yang 3.0.0 aja ya, sebab saya biasa pakai ini, tapi boleh juga pakai yang 3.10. Fastboot boot TWRP 3.0.0.image, kemudian enter untuk eksekusi. Maka setelah ini device secara otomatis akan langsung masuk ke recovery TWRP-nya. Ya. Nah, dari sini kita pencet read only aja. Setelah read only, mohon maaf ini akan nyambung lagi. Dari read only kita pencet restore. Kita langsung restore aja. Restore select storage micro SD card. Oke. Seperti ini. Maka nanti akan ada tampilan boot sama U-boot. Ini kita eksekusi. Oke. Ketika udah selesai, kita reboot sistemnya. Sistem. Di restorer pertama ini perlu kita perhatiin, nggak ada format data, nggak ada factory reset, ya. Nah, nanti kan masuknya ke orange tab. Setelah masuk ke orange tab, ini nggak masalah sebenarnya. Kita matiin lagi aja. Pencet power sampai mati lagi. Maaf. Kemudian kita masuk ke bootloader lagi. Masuk bootloader. Ya. Sambungkan ke PC. Kita cek lagi, sudah nyambung atau belum. Nah, kalau udah nyambung, kita masuk lagi ke TWRP. Oh iya, ini perlu kita ketahui. Kita melakukan 2 kali restore ya. Jadi di restore yang pertama ini kita cuma restore boot image flash tanpa format data. Nah, kemudian restore yang kedua kita format data, baru kita sambung dengan flash, maaf, format data ya. Setelah format data kita flash supersu, setelah flash supersu kemudian kita restore lagi. Itu ini sama dengan supersu kemudian restore boot image patched, gitu ya.
Tadi kan kita udah melakukan boot image yang pertama, restoring yang pertama. Sekarang kita eksekusi restore yang kedua. Oke. Ini tadi nyambung belum ya? Oh udah. Seperti step by stepnya. Yang pertama kita format data dulu. Sini. Kita wipe. Advanced wipe. Format data. Klik yes. Oke. Tunggu dulu sebentar. Oke, down, back. Berikutnya kita flash SuperSU ya. Install SuperSU volume 279 nih ya. Kemudian kita eksekusi. Sip. Kita tunggu dulu sesaat. Ini boleh kita cek dulu. Sebenarnya boleh kita langsung restore boot image page atau langsung aja kita reboot. Tapi supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja restore boot image page. Restore itu yang ini ya. Kita restore ini lagi, kemudian yes, swipe. Oke, ketika udah selesai, sip. Sekarang kita reboot sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu kita ketahui, setelah ini proses booting, karena memang posisi tadi kan setelah di unlock benar-benar seperti habis di factory reset, maka data semua akan terhilang dan booting benar-benar akan terjadi seperti pertama kali kita membeli device. Jadi itu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 7 menit. Setelah ini mungkin 7 menit ke depannya akan saya skip dan langsung nanti kita buka ketika device udah siap dinyalakan ya ke home screen. Ini kurang lebih tampilannya. Tampilan ketika loading. Tampilan splash bootnya ya. Dan berikutnya boot animationnya. Oke, setelah ini saya izinkan untuk nyekip videonya ya supaya agak lebih cepat. Barakallahu fiik. Iya, ini berarti ya. Punya lah.
Oke, akan ada tampilan Android akan dimulai ya. Sebenarnya sejauh ini seandainya sudah sampai di tampilan seperti ini aja udah nandakan berhasil. Tapi ini kita cek juga ke dalam ya. Sip, next. Maaf, terganggu. Ini kita matiin aja supaya nanti bisa kita skip semuanya. Kita lewatin aja. Berikutnya tidak, terima kasih, kita skip aja ya. Berikutnya selesai. Ini tampilan selamat datang di Nova ya. Berarti tadi instalasi ROM V6 Optimized-nya sudah berhasil. Berikutnya terapkan. Oke. Tampilannya bukan kayak tampilan tadi ya. Waktu masih V6 yang stok di Nova ya. Kita cek ada nggak super root. Oh, ini ada super su ya. Kita cek dalamnya. Nah, kalau udah sampai tampilan seperti ini tandanya super su kita udah berhasil. Kita aktifkan. Kita pilih aja yang expert. Tidak, terima kasih. Nah, ini artinya aplikasinya udah selesai. Ya. Aku boleh numpang ini data. Batal. Oh tidak. Oh tidak. Oh iya. Baru inget. Ini home-nya udah dicolek ya. Jadi nggak usah ditekan lagi. Nanti bisa kurang lebih dicek dengan super su. Ini mohon maaf, jaringannya. Bentar. Oke, sepertinya kalau untuk ngeceknya nggak usah dicek ya. Kurang lebih kan kalau udah sampai tampilan super su-nya berhasil, ini udah berhasil, insya Allah. Tinggal kita atur aja. Ini ya, aktifkan super user telah diaktifkan dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek dengan root checker atau yang lainnya. Oke, berhubung ini juga di sini udah azan maghrib, jadi izin untuk tutorialnya kita cukupkan. Kurang lebih dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung lewat grup Indonesia. Baik, mungkin itu aja. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.